Syahadat diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Aku mengambil kesaksian pada jiwa. Bahwa di sini jelas, singkat dan tegas bahwa yang diambil Allah pada diri manusia adalah kesaksian jiwanya. Itulah yang disebut syahadat jiwanya. Jiwa dulu bersyahadat, mensaksikan Allah baru mulut. Allah tidak pakai jika cuma syahadat mulut, karena yang diucapkan mulut atau lisan kita itu cuma bacaan syahadat. Itu bukan syahadat sebenarnya. Itu bukan syahadat sebagaimana yang dikehendaki Allah Ta'ala. Maka dalam surat yang lain Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Di ayat ini pun jelas, singkat, padat, tegas, bahwa yang dipanggil Allah adalah jiwa manusia, bukan jasad, bukan batang tubuh manusia atau yang lain selain jiwamu. Pertanyaannya, kenapa jiwa yang diminta bersaksi dan kenapa jiwa yang dipanggil kembali ke hadapan Allah? Jawabnya adalah karena sebenar-benarnya diri adalah jiwa. Jawabannya ialah karena sebenar-benarnya diri adalah jiwa. Kalau tentang ruh, dia akan kembali ke sisi Allah. Jiwalah yang akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah. Sebab itu tiada Allah berkata dalam Al-Quran, wahai ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Atau aku mengambil kesaksian pada ruh. Saat di dunia ini, pernahkah kita mendengar sebutan rumah sakit ruh atau asuransi ruh? Yang ada adalah rumah sakit jiwa dan asuransi jiwa. Perumpamaan untuk memudahkan paham saja. Ini karena yang bisa merasakan sakit, sehat, bahagia, menderita dan lain-lain itu adalah jiwa. Jiwa yang merasa, karena jiwa yang mampu merasa. Jiwalah yang 24 jam tiada terpisah merawat dan menjaga diri ini. Lapar dan haus diberinya makan dan minum. Sakit dia obati. Ingin tidur dia tidurkan. Saat bangun dia bangunkan dan lain-lain. Syahadat belum dikata sah jika manusia belum mengenal akan sebenar-benar dirinya, yaitu si jiwa itu tadi. Jika tidak mengenal jiwanya, maka syahadat yang manusia ucapkan baru sebatas syahadat mulut. Sedangkan yang diambil Allah adalah syahadat jiwa, baru syahadat mulut lisan yang mengikuti. Mengenal kepada jiwa sama halnya mengenal kepada Allah, karena jiwa adalah sebenar-benarnya diri ini, sesuai dengan hadis bahwa siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal ia akan Tuhannya. Sebutan tentang Nur Muhammad, tentang jiwa, tentang nyawa, ruh, nafas, zat, sifat, asma, af'al dan lain-lain itu semua hanya jalan sebuah cerita. Mengenal kepada salah satunya, maka mengenal kepada semuanya. Karena sebutan yang banyak dari semua itu akan kembali kepada yang satu itu juga. Suhudul wahda fil kasrah, suhudul kasrah fil wahda. Pandang yang satu kepada yang banyak, pandang yang banyak kepada yang satu. Hanya masalahnya di sini adalah Allah meminta kesaksian pada jiwamu. Yang diminta pengenalan pada jiwamu. Jiwa ini juga yang diminta Allah untuk kembali padanya, enggak yang lain.
bahwa jelas di sini siapa yang sempurna mengenal jiwanya, maka itulah sebenar-benar syahadat dirinya. Saya ulangi, siapa yang sempurna mengenal jiwanya, maka itulah sebenar-benar syahadat dirinya. Jadi jika sang jiwa tiada engkau kenali, bagaimana engkau kembali kepada Tuhanmu dan mempertanggungjawabkan semua hal selama di dunia? Karena hanya jiwamu lah yang dipanggil Allah, bukan jasadmu, bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan wajahmu yang tampan, yang cantik, rumahmu yang besar, tapi jiwamu lah yang dipanggil Allah. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Maka itulah sebenarnya syahadat diri. Jiwa mula yang kelak diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kenali jiwamu, sebenar-benar dirimu. Kalau kau percaya, monggo. Engkau percaya, silakan. Engkau nggak percaya pun, ya silakan. Niat kami cuma menyampaikan, selebihnya kembali ke diri masing-masing, karena keyakinan tidak wajib untuk dipaksakan. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah.